Perayaan Paskah di Gereja Katedral Jakarta berlangsung hikmat dan penuh sukacita. Memasuki misa kedua yang merupakan misa Paskah keluarga, umat Katolik mengikuti rangkaian misa dengan penuh pengharapan. Perayaan Paskah di Gereja Katedral Jakarta mengangkat tema pertobatan untuk merawat bumi kita bersama. Tema ini menekankan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari perwujudan iman. Melalui momentum ini diajak untuk tidak hanya memperkuat spiritualitas, namun juga menghadirkan harapan dan dampak positif di kehidupan bermasyarakat. Di tengah berbagai tantangan global dan nasional, Paskah jadi simbol kebangkitan yang diharapkan mampu membawa kehangatan, ketenangan, serta semangat baru bagi umat. Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo menyerukan pesan perdamaian di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. Melanjutkan pesan Paus Leo XIV, Ignatius Kardinal Suharyo menekankan harapan perdamaian di seluruh dunia. Demikian pula orientasi saya adalah kepada pemimpin saya, yaitu Paus sekarang ini, Paus Leo ke-14. Kita ingat ketika Paus menampilkan diri pertama kali di mimbar di mana itu di Basilika Santo Petrus, kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah semoga damai Tuhan menyertai seluruh dunia ini. del Figlio e dello Spirito. E con il tuo spirito. Pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Leo XIV memimpin perayaan Malam Paskah dalam Misa Vigili di Basilika Santo Petrus, Sabtu waktu setempat. Misa Malam Paskah berlangsung hikmat. Di momen Paskah, Paus Leo berpesan agar umat Katolik membangun harmoni dan perdamaian di tengah berbagai konflik internasional. E spesso le pietre che li chiudono sono così pesanti e ben vigilate da sembrare inamovibili. Alcuni opprimono l'uomo nel cuore, come la sfiducia, la paura, l'egoismo. Untuk mengetahui perayaan Paskah di Gereja Katedral Jakarta, kita sapa jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Yohan Bagja. Jona, bagaimana pelaksanaan Misa Paskah di Gereja Katedral petang ini? Ya Cindy, saat ini sedang dilaksanakan, inilah Misa ketiga yang dilaksanakan pukul 17, jadi ini sudah jalan kurang lebih sekitar 20 menit. Jadi terkait dengan misa pertama itu misa pontifikal tadi pukul 8.30, sedangkan tadi pukul 11 itu diisi dengan misa keluarga. Nah sekarang yang misa yang ketiga atau pukul 17 inilah misa Paskah. Jadi kalau tadi saya melihat sempat masuk ke dalam, ini memang tidak terlalu ramai, tidak seramai yang jam 8.30 atau jam 11, tapi memang masih terasa suasana hikmat dan juga suasana ibadah yang cukup baik. Nah, terkait dengan apa tema Paskah tahun 2026 adalah tema pertobatan ekologis. Jadi kalau kita mereview dari tahun 2025 banyak sekali bencana ataupun musibah. Jadi diharapkan bagi umat lebih paham terkait dengan kondisi lingkungan, tidak rakus, tidak merusak alam, dikarenakan kita hidup berdampingan dengan lingkungan. Jadi tema inilah yang diangkat dan diserukan oleh Romo dan juga yang lain agar para umat bisa lebih memahami terkait dengan ibadah atau mungkin yang ketiga ini kita melihat memang lebih fokus kepada yang di dalam. Jadi untuk di luar seperti yang dikendani sudah dikosongkan dikarenakan tidak terlalu ramai, dan kita juga melihat pengamanannya memang tidak seketat di ibadah pertama atau kedua. Namun yang bisa kita sampaikan adalah terkait dengan adanya ibadah ketiga ini terasa lebih hikmat, lebih sunyi, dan juga para umat diharapkan bisa lebih syahdu dalam rangka mungkin beribadah khususnya di Gereja Katedral Jakarta ini. Cindy.
Jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan Yohan Bagja, terima kasih atas laporan Anda. Saudara, GPIB Immanuel Jakarta hari ini menggelar beberapa sesi ibadah Paskah. Paskah dirayakan kali ini dengan tema Kebangkitan Kristus Membarui Kemanusiaan Kita. GPIB Immanuel Jakarta menggelar ibadah Paskah dimulai pukul 4 pagi. Rangkaian perayaan Paskah dimulai dengan sesi Fajar Paskah. Ibadah Paskah berlanjut pada pukul 9 pagi, 4 dan 6 sore. Ibadah Paskah di GPIB Immanuel berlangsung hikmat.